Sunan Ampel merupakan seorang ulama dari bagian Dewan Wali Songo yang sangat besar jasanya dalam perkembangan Islam di Pulau Jawa. Beliau dikenal sebagai orang yang berilmu tinggi dan alim, sangat terpelajar dan mendapat pendidikan yang mendalam tentang agama Islam. Sunan Ampel adalah bapak dari para wali. Dari tangannya lahir para pendakwah Islam kelas 1 di bumi tanah Jawa, seperti Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Raden Patah, dan lain-lain. Berbeda dengan wali-wali lainnya yang berdakwah dengan pendekatan seni budaya dan adat, Sunan Ampel berdakwah dengan nalar, logika, dan kesadaran. Dengan cara yang hikmah untuk menyadarkan masyarakat yang waktu itu telah mengalami kemerosotan moral yang sangat drastis, dengan ajaran yang sangat terkenal yaitu Moh Limo. Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah seorang putra paling tua dari Maulana Malik Ibrahim. Pada masa kecilnya, Sunan Ampel lebih banyak dikenal sebagai Raden Rahmat. Lalu, Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi di Campak, serta diperkirakan tutup usia pada tahun 1841 di Demak. Sedangkan, makam dari Sunan Ampel adalah di bagian barat Masjid Ampel yang terletak di kota Surabaya. Pengguna nama Ampel sendiri lebih banyak diidentikan dengan nama tempat di mana beliau tinggal, yaitu daerah Ampel atau Ampel Dentar. Wilayah tersebut saat ini menjadi bagian dari kota Surabaya. Beberapa sumber menjelaskan jika Sunan Ampel awal masuk ke Pulau Jawa adalah pada tahun 1443 Masehi bersama dengan Said Ali Murtado, yang sejatinya adalah adik dari Sunan Ampel. Sebelum masuk ke Pulau Jawa, Sunan Ampel dengan Said Ali Murtado berada di Palembang sekitar tahun 1440 Masehi. Setelah berada di Palembang sekitar 3 tahun, mereka selanjutnya berada di daerah Gresik. Lalu pergi kembali ke wilayah Majapahit untuk menemui bibinya. Bibi dari Sunan Ampel adalah seorang putri dari Campa bernama Dawarawati. Dawarawati sendiri menikah dengan seorang raja dari Majapahit bergelar Prabu Sri Kertawijaya serta pemeluk agama Hindu. Dalam tahap awal misi dakwahnya, Sunan Ampel membangun pesantren di Ampel Dentar dekat Surabaya. Pada pesantren yang diasuhnya, Sunan Ampel mendidik kader-kader dai yang kemudian disebar ke seluruh Jawa. Sunan Ampel telah mendidik murid-murid yang terkenal antara lain Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Yang tak lain keduanya adalah putra Sunan Ampel sendiri, Maulana Ishak, Sunan Giri, dan Raden Patah atau Sultan Demak. Selain itu, ia mengubah istilah Islam terhadap masyarakat Jawa, menguasai kebutuhan pokok masyarakat, mendekati tokoh masyarakat, dan mempengaruhinya sehingga lebih mudah untuk mengajarkan Islam ke anggota masyarakat. Sunan Ampel dikenal sebagai negarawan, tokoh yang mempunyai gagasan dan berencana berdirinya kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Menurut bukti sejarah, Sunan Ampel sebagai orang yang mengukuhkan Raden Patah sebagai sultan pertama Kesultanan Demak Bintaro. Pada akhirnya Kesultanan Demak Bintaro menjadi pusat penyebaran Islam ke seluruh wilayah Indonesia. Kesultanan Demak Bintaro menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan. Masjid-masjid Demak didirikan pada tahun 1478 yang diprakarsai oleh Sunan Ampel bersama dengan para wali Songo. Peran Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam ada 3. Yang ke-1, membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan Islam melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa kerajaan Majapahit. Strategi inilah yang menjadikan Islam lambat laun semakin kuat dan mendapatkan dukungan para penguasa. Yang kedua, melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Sunan Ampel membawa ajaran Islam yang disampaikan dengan cara-cara moderat, toleran, dan menyesuaikan tradisi masyarakat yang telah ada mengandung nilai-nilai Islam. Yang ketiga, membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Masjid Ampel merupakan bangunan tempat ibadah yang menyimpan nilai sejarah. Arsitektur masjidnya memadukan arsitektur Hindu-Buddha dan khasanah Islam untuk kepentingan dakwah. Model atap tumpang pada masjid menggambarkan adanya alkulturasi budaya Islam dan Hindu-Buddha. Sejarah tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dilupakan. Dan kita sebagai penerus sejarah sudah sepatutnya untuk meneladani perjuangan beliau dalam menyebarluaskan ajaran Islam dengan cara yang hikmah dan baik, tanpa adanya kekerasan lisan maupun fisik sebagaimana para pendahulu kita.